dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan. Dengan jiwa luar dalam beliau itu adalah masjid. Jiwa luar beliau dimanapun berada, beliau kan ada doa. Kata beliau, doa saya salah satunya, ya Allah, hidupkan saya senantiasa berdampingan dengan masjid. Dan itu di mana-mana beliau hidup pasti berdampingan dengan masjid terus. Beliau itu membina masjid subuh-subuh, dulu masih jalan setapak pakai obor. Beliau itu membangun jamaah masjid. Makanya ketika beliau meninggal dunia, ada 3 tempat beliau disolatkan. Masjid Agung, Baitur Rahim, At-Taqwa. Kenapa? Karena 3 masjid ini adalah masjid binaan beliau. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala semangat yang luar biasa terhadap masalah-masalah keagamaan. Nah, semangat inilah yang membuat beliau itu secara autodidak, beliau membaca buku-buku, literatur-literatur, itu banyak sekali, terutama beliau itu adalah salah satu pengagum, kalau tokoh nasional kita sini pengagum Buya Hamka. Literatur beliau itu literatur keagamaan yang beliau baca dengan tokoh-tokoh pembaharu dan lain sebagainya. Salah satu penyebar majalah agama pertama di Kabupaten Pasir. Pertama beliau majalah Panji Masyarakat, langsung yang dipimpin oleh Buya Hamka. Majalah Kiblat itu agak mirip-mirip ke NU-an. Terus majalah Suara Masjid, cikal bakalnya Dewan Masjid Indonesia DDI yang Pak Muhammad Natsir, itu Suara Masjid. Al Muslimun itu Persis, Persatuan Islam. Ini 4 majalah ini yang beliau datangkan dan diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari usaha beliau secara pribadi untuk menghidupi keluarga. Jadi beliau ini jual majalah sambil beliau berdakwah keagamaan itu. Jadi beliau itu ada capnya Al-Fattah, usaha Al-Fattah dalam menyebarkan agama. Sebelum 45 juga beliau yang dikenal salah satu pengibar pertama bendera merah putih setelah proklamasi kemerdekaan di Batu Sopang. Bersamaan beliau melaksanakan tugas kenegaraan, bersamaan itu pula beliau melakukan tugas-tugas dakwah. Kalau dulu saya di hutan-hutan, membawa pasukan bersenjata, membawa anak buah polisi, tapi sekarang saya juga membawa pasukan, membawa anak buah juga. Tapi bukan anak buah polisi, tapi anak buah saya santri-santri, bukan membawa senjata, tapi membawa alat-alat dakwah. Yang dimaksud perencanaan besar, beliau ingin membuat satu lembaga pendidikan yang bisa bagaimana caranya mendidik dan menampung anak-anak kita dari seluruh Kabupaten Pasir untuk dididik sebagai generasi pelanjut dari yang ada ini, terutama dalam bidang keagamaan. Beliau tetap bertekad untuk berhenti sebagai aparat pemerintah, dalam hal ini sebagai asisten Wedana. Beliau ingin mencurahkan sepenuhnya kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka saat itu, singkat cerita, berdirilah pondok pesantren yang lokasinya di sini. Lokasinya itu masih ada
di foto-fotonya ada. Lokasi awalnya dinding kajang, atap kajang. Nah, ini adalah lokasi ini adalah lokasi tanah beliau, tanah wakaf beliau. Nah, kenapa ada nama Bina Islam? Karena beliau bercita-cita, berkeinginan bahwa dengan pondok ini, dengan keberadaan pondok ini, beliau ingin membina masyarakatnya. Beliau ingin membangun masyarakatnya dengan nilai-nilai keagamaan. Saya minta kamu masuk pesantren, saya mau membina kamu. Kalau bisa, kalau mampu, bantu pesantren ini dengan segala apa yang kamu bisa bantu. Tapi kalau kamu tidak bisa membantu pesantren, maka pesantrenlah yang akan membantu kamu. Maka disitulah muncul istilah gratis. Ada satu hal yang yang beliau pelajari, sekaligus beliau amalkan, dan sekaligus itu menjadi keyakinan beliau bahwa siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Beliau bumikan yang namanya perintah berjilbab itu dimulai dari santri beliau. Nah, dan dari santri inilah beliau siarkan. Nah, santri itu kan diberi tugas ke pasar, setiap hari itu ada yang ke pasar dan sebagainya, bergantian. Nah, ketika dia ke pasar, ketika dia dimanapun berada, aktivitas apapun, santri itu kan biasa kita aktivitas sosial. Setiap Jumat bersih itu salah satu pelopornya adalah Pondok Pesantren Bina Islam. Pemahaman agama dia tempuh sendiri dengan tekun dan sungguh-sungguh. Belajar tak kenal lelah, ilmu meresap dalam pikir dan jiwa. 15 tahun mengabdi pada negara, tanpa cuti apalagi bolos. Sungguh teladan bagi yang muda-muda. Beliau adalah orang yang sangat istiqomah. Apapun beliau jalankan dengan istiqomah. Contoh sederhana, setiap pagi beliau itu setelah sholat subuh yang namanya tidur itu tidak ada. Dan itu beliau istiqomahkan sampai akhir hayat. Masjid tanpa pijar engkau terangi, saf-saf sepi engkau ramaikan, sungguh pencinta masjid sejati. Ketika jilbab tak seorang pun mengenakan, jilbab kau bumikan, sungguh mempesona syiarmu. Jasadmu memang telah tiada, 10-20 orang yang berziarah di makammu. Tapi ada ratusan, ribuan orang telah menamatkan keilmuan di pondokmu, mengalir amal kebaikan dan keberkahan. Ini yang dikenang, ini karyamu, ini syiarmu, ini cahaya ilmu yang tak lekang oleh zaman. Kami damai berteduh di pondokmu, Bina Islam, sembari mengingat perjuangan